اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله أنت شمس أنت بدر أنت نور فخوري أنت شمس أنت بدر أنت نور فخوري أنت إكسير قلبي أنت مصباح صدوري صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين يا مهجر يا إمام الهدايين صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم
وسلم وبارك عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله صلاة وسلاما لرسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم وصل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Hadratil kiram, bapak-bapak jemaah pengajian Masjid Hakimah Warahmah, mata'allahu fitur hayati. Semoga yang hadir di sini kita sama-sama duduk bareng-bareng. Mudah-mudahan perkumpulan ini mengundang daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah cucurkan maghfirahnya kepada kita semua. Kita berharap setelah pengajian ini Allah gugurkan kesalahan-kesalahan kita, Allah hapuskan dosa-dosa kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Juga teruntuk kepada Ketua DKM beserta jajarannya, para guru, para asatidz, para imam masjid yang semuanya mudah-mudahan selalu istiqomah dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah di sini kita akan membaca nasihat demi nasihat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama kepada umatnya, yaitu kita keseharian bagaimana kita menyikapi terhadap sesuatu masalah, bahkan menyikapi seseorang yang memang selalu bikin masalah, atau juga sesuatu keadaan. Maka di sini insya Allah hadis riwayat Al-Imam Dailami, sanadnya Siti Aisyah, apa yang kita telah saksikan bahwa memang ada hadis baginda Rasulullah SAW yang menyatakan, Innallaha la yanzuru ila asamikum walakinallaha yanzuru fi a'malikum wa qulubikum. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah memandang casing. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah memandang bagaimana memakai pakaian yang mewah, tapi Allah melihat perbuatan dan hati kalian. Ini didukung hadis Al-Imam riwayat Imam Dailami. Ternyata orang yang selalu mengedepankan style tapi tidak diiringi dengan akhlak atau hati yang baik, abghadul ibad ilallah, orang yang paling dibenci oleh Allah. Abghadul ibad ilallah, seorang hamba yang paling dibenci oleh Allah, man kana saubahu khairan, dia memakai pakaian terbaiknya, min amalihi, daripada memang kesehariannya, antakuna siyabuhu siyabul anbiya, dia memakai pakaian seperti pakaian para nabi. Bagus, pakai imamah itu sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pakai gamis memang ya sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baginda Rasulullah memakai gamis. Terus wa amaluhu, tapi ingat harus sadar diri, wa amaluhu amal jabarin, tapi perbuatannya perbuatan amal jabarin, perbuatan orang-orang yang sombong, perbuatannya perbuatan orang-orang diktator. Kalau enggak nurut sama dia maka akan dihabisi, kalau enggak nurut sama dia maka akan dihancurkan namanya. Semau dia diktator, yang enggak nurut disikat. Nah, memang hari ini bahwa dalam artian bukan bahasa kita jangan tertipu oleh casing, tetap yang dikedepankan adalah husnudzon. Tapi waspada itu nomor satu.
Namun kenapa Sunda Jawa nanti juga ketahuan supaya tidak ada salah paham. Dulu itu ada namanya Senok Horgoranya. Senok Horgoranya itu belajar ke Mekah. Dia baca syahadat, cuman baca syahadatnya kamuflase. Belajar Quran, tafsir, hadis, usul fikih, ilmu bade bayan, ma'ani. Dikuasai 15 tahun ilmu. Dia ke Aceh, itu ternyata memang mata-mata Belanda. Bikin apa? Bikin strategi di PDF Impera. Jadi diadu domba antar ulama. Oh ini kedatangan Senok Horgoranya yang memakai imamah sempurna. Memakai jubah yang sempurna. Akhirnya ketahuan pertama ketika buang air kecil berdiri, yang kedua ketika buka baju kebesaran dia memakai kalung salib. Akhirnya ketahuan. Abdullah bin Ubay bin Salul itu lebih sempurna memakai pakaiannya. Maksudnya apa? Silahkan, boleh kita memakai pakaian gamis, imamah, tapi di situ sebuah beban harus disesuaikan dengan perbuatan kita. Jadi nggak pantas kalau pakai pakaian imamah, pakai jubah, keluar kalimat binatang. Nggak pantas. Keluar kalimat kotor. Ya. Nggak mungkin yang ketika manggil orang itu kucing, jarang ya. Biasanya orang itu kalau dipanggil adalah bahasa-bahasa binatang yang dinajiskan. Dasar kamu kucing, kurang begitu sakit. Tapi kalau kata najis, nah ini memang luar biasa, fitnahnya yang luar biasa. Oleh karena itu, ketika kita memakai pakaian yang memang sunnah baginda Rasulullah SAW, maka diusahakan sikap, perbuatan, dan mulut pun harus dijaga. Nah ini ternyata abghadul ibad. Allahu Akbar. Baik. Yang selanjutnya, nasihat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Imam Adi daripada Ibnu Umar, ibtaghu rif'ah indallah. Gapailah derajat yang tinggi di hadapan Allah. Orang hari ini bagus menuju karir, tapi tetap di dalam hati full totalitas semata-mata derajat kita hanya ingin dipandang baik oleh Allah. Mana? Sederhana aja, ada 3. Tahlumu aman jahila. Apa itu tahlumu? Mudah memaafkan orang lain. An jahila, yang orang lain itu bikin kesalahan, bikin blunder kepadamu. Baginda Rasulullah SAW itu banyak dibikin blunder sama sahabat. Ada sebagian rojul, sudah disampaikan ya. Jangan pun sahabat. Itu orang-orang kafir Abu Jahal, ini tahlumu aman jahila. Setiap hari itu menyampaikan kahinun. Kata Abu Jahal, Muhammad, engkau ini adalah dukun. Dalam tafsir Jalalain. Kalamun minasyaitonir rajim. Yang kau ucapkan bukan Quran, tapi kalimat setan. Wal majnun. Engkau adalah orang gila. Kan dikonter oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Qalam. Wa ma anta bimajnun. Engkau tidak gila ya Rasulullah. Yang gila itu justru orang-orang musyrik. Tapi baginda Rasul, walaupun dikatakan dihina, itu setiap hari 99 kali, hampir 100 kali. Dalam hadits sahabat, ngajak kepada Abu Jahal untuk masuk ke dalam agama Islam. Bertamu dengan sopan. Yang kedua, tahlumu aman jahila, itu ada salah satu orang Badui, baginda Rasul lagi pakai surban, ditarik sorbannya. Hafadahu aniqahu. Atiqahu, sampai ada bekas tarikan. Kata orang Badui, jika kau Nabi dan Rasul, coba berikan apa yang kamu miliki. Fatabassama Rasulullah SAW, baginda Rasul pun tersenyum, maka nyuruh kepada Sayyidina Anas, wahai Anas, itu yang aku itu kasih aja. Dinar dan dirham. Walaupun caranya jahil, nggak sopan jahil itu. Nggak sopan, nggak beradab, nyakitin. Kalau bahasa kita mah belaguk, jahila itu. Tapi memaafkan. Yang kedua, baginda Rasul lagi jalan, di tengah jalan ada wanita yang kurang akal gitu. Dicegat, sempat dicegat, dan pengen nanya pun memang nggak nyambung. Kata baginda Rasul, halli sabilaka. Jangan di sini kalau mau nanya, ke pinggir sebentar.
tetap dihargai. Nah, dan baginda Rasul, lihat kisah daripada Ibnu Sayyad, lihat dalam kitab Ibnu Sayyad, dalam kitab Fathul Qorib kan ada hadis, kata baginda Rasul, kita nengok Ibnu Sayyad itu yang calon dajjal itu. Pas nengok, apa yang terjadi, itu si bayi yang baru lahir langsung berdiri dan ngomong. Dan ngomong begini, baru lahir ini. Ana aduwuka wa adu jadika. Aku adalah musuhmu dan musuh kakekmu. Sayyidina Umar ini bayi songong amat. Kata baginda Rasul, kau tidak akan pernah bisa membunuh, nanti di akhir zaman yang akan membunuh Nabiullah Isa alaihi salam. Baik. Banyak ya sifat hilminya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nuaiman ada tamu Badui bawa onta. Pas pulang itu orang Badui pamitan ontanya enggak ada. Ternyata sama Nuaiman dan kawan-kawan sahabat udah disembelih, udah dibikin gulai, udah dimakan, udah habis. Yang gantiin siapa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahlumu aman jahila. Wa tu'ta man haramaka. Tetap memberi kepada orang yang memang orang ini selalu mempersulit kehidupan kita. Sekurang-kurangnya orang ini setiap hari gibahin kita. Masya Allah, ini gibah sekarang zaman baginda Rasul, bapak-bapak. Itu kalau ke suatu tempat bau bangkai manusia, itu berarti ada satu orang yang pernah gibah satu orang. Ada yang gibah 2 orang aja. Tapi di akhir zaman nanti tidak akan pernah tercium bau bangkai. Karena apa? Saking banyak-banyaknya orang yang gibah. Mertua ngomongin mantu ada enggak? Mantu ngomongin mertua ada enggak? Suami ngomongin suami ngomongin istri ada enggak? Istri ngomongin suami. Masya Allah. Sambil nyuci, itu yang diobrolin suami. Nyuci mah cuma berapa gitu ya. Jam 6 sampai jam 10. Ngomongin suami gibah. Allahu Akbar. Nah, itu maksudnya apa? Waktu timan haropangka, kembali ada orang yang benci sama kita. Boro-boro ngasih, benci. Bahkan merugikan kita dalam artian kita dihabisi nama kita. Waktu timan haromaka, tetap ketika ada rizki, contoh kita memang harus ngeluarin zakat, tetap itu dikasih. Memang berat, tapi ingat ibtagurib ata indallah. Orang ini di hadapan Allah adalah orang yang mulia. Yang selanjutnya, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya hadis riwayat Imam Tabrani daripada Abi Darda, abligu hajata man la yastati'u iblagu hajatihi. Sekarang usum apa? Menyampaikan aspirasi rakyat bahasanya. Ini ada, sampaikan kebutuhan orang-orang yang tidak sanggup untuk menyampaikan kebutuhannya. Ini ke raja ya, raja, presiden, bupati kalau ini mah. Butuh apa nih MCK? Kita jelasin ini supaya lebih paham. Butuh jalan bagus kan gitu ya. Butuh fasilitas umum. Butuh air jernih. Nggak sanggup nih, cuman ada teman kita yang sanggup ke sana untuk menyampaikan. Sehingga turunlah bantuan. Contoh, ini hadisnya itu. Faman ablogo sultanan hajatan, man la yastati'u iblagoha. Ketika kita menyampaikan keinginan warga atau rakyat atau pemerintahan, tapi orang ini bisa. Sehingga asbab orang ini turunlah bantuan. Contoh, jalan jadi bagus. Pengairan jadi bagus. Contoh, bayar PDAM jadi murah, contoh. Bayar listrik jadi murah, contoh. Karena ada orang yang memang bisa mempengaruhi. Maka orang ini nanti di hari kiamat, sabbatallahu qaddamaihi ala sirat, kedua kakinya tidak akan pernah tergelincir di jembatan sirat. Pada hari kiamat, dia akan berjalan tegak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini tidak dikatakan apa-apa, pokoknya bisa membantu rakyat atau warga, sehingga itu lebih mudah dalam menjalankan kehidupan. Ada hitung-hitungannya nanti di akhir. Baik, tapi asal jangan dikorupsi aja itu udah. Baik, yang selanjutnya hadis tentang baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, atani Jibrilu, malaikat Jibril telah datang kepadaku. Faqala ya Muhammad,
dan berkata Jibril kepadaku, wahai Muhammad, ish ma syi'ta, ini buat kita sebetulnya. Enggak mungkin baginda Rasul itu hidup semaunya, enggak mungkin. Dalam koridor wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Perkataan perbuatan itu dalam koridor daripada pantauan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini buat kita. Maksudnya apa? Ish ma syi'ta fa innaka mayitun. Hidup semau kalian. Silakan mau durhaka tiap hari, mau berzinah, mohon maaf tiap hari, tiap malam. Jadi saya baru tahu ada orang yang hijrah, yang tadinya bandel, badung, ternyata ada ya tempat masa itu 24 jam. Jadi kehidupan yang 3 hari 3 malam itu nggak pernah keluar. Habis berapa kata saya dulu? Adalah 30 juta, 3 hari 3 malam. Main perempuan. Saya bercandain, ada musola enggak? Enggak ada katanya. Minum arak. Isma sita, fa innaka mayitun. So bandel-bandelnya, so badung-badungnya, mayitun, kamu mati. Terus wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufaraqatun. Cintailah sesuatu yang kalian kehendaki, itu akan berpisah. Bapak-bapak tahu kan, Sultan Brunei itu superkarnya ada 7.000 mobil. Dipakai semua enggak? Enggak. Enggak bayar pajak. Sultan raja. 7.000 mobil pribadinya supercar semua. Itu kan hobi berarti. Ditinggalin enggak? Ditinggalin. Itu kebayang kalau ngangetin mobil ya. Mas, manasin mobil pasti gandeng amat itu ya. Itu kebayang bensinnya. Karena hari ini orang ini kadang nggak memakai logika kalau senang sesuatu. Lagi musim burung, ya. Yang mahal burung apa? Beli burung ada yang 10 juta, 5 juta, lupa beli beras. Ma fa innaka mufaraqatun, nanti engkau akan berpisah dengan burung. Wanita yang paling kau cintai nanti akan ditinggalkan. Nah, terus wa'mal ma syi'ta fa innaka maziyun bihi. Ingat ya Rasulullah, tolong sampaikan kepada umatmu, berbuatlah sekehendakmu fa innaka maziyun bihi, maka sesungguhnya setiap amal perbuatan yang baik sebiji zarah, yang buruk sebiji zarah, itu ada pembalasannya. Tapi ditunjukkan oleh malaikat Jibril, ya Rasulullah, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bilail. Mana kemuliaan orang itu? Kelihatannya qiyamul lail, dibangun malam. Ini terusan hadisnya. Makanya kata Imam Hasan Al-Basri, jika pada siang hari kau berbuat maksiat, pada malam hari kau masih bisa bangun malam, kau bisa bangun tahajud, berarti Allah masih bersama kalian. Kan gak bakal lepas dari dosa. Maksudnya ini bagaimana pentingnya bangun malam. Ibnu Umar, Allah sampaikan kepada baginda Rasul, Allah sampaikan kepada malaikat Jibril sampaikan kepada baginda Rasul khusus untuk Ibnu Umar. Maksudnya apa? Ni'mar rajulu law kana qiyamul lail fi kulli yaum, fi kulli lail. Maka Ibnu Umar akan menjadi sebaik-baiknya seorang hamba di hadapan Allah andai kata dia bangun setiap malam. Ya maksudnya ada aja mungkin belang betongnya. Itu langsung Allah turun tangan melalui malaikat Jibril dan baginda Rasul. Jadi macam-macam, walaupun darokat ini ya buat saya juga bareng-bareng kita ya. Bareng-bareng kita ngaji. Saya itu bukan ngajarin, saya juga ngaji ini sama ulama yang menuliskan hadis. Kita ngaji, ini ngaji bersama langsung kepada baginda Rasulullah SAW. Kenapa? Yang dibaca adalah hadis-hadis baginda Rasulullah SAW. Kita bareng-bareng ngaji. Nah, ada 2 rakaat bebas, ya macam-macam itu. Ulama-ulama ada merenung dulu, ngopi dulu, baru qiyamu lail. Bagusnya jam berapa? Jam 1, jam 2 pokoknya. Sebelum subuh lah. Walau kana rakaat ini, yang penting istiqomah. Walaupun hanya 2 rakaat. Baik. Wa izzuhu istighna'uhu 'anin nas.
Dan orang yang gagah hebat di hadapan Allah adalah orang yang merasa cukup, tidak mengharapkan belas kasihan daripada orang-orang yang kaya. Dia bergaul dengan orang kaya, hanya sekadar persahabatan, tidak mengambil manfaat. Dia kenal dengan para sultan, para raja, tidak mengambil manfaat, hanya dia kenal sebagai rakyat kepada atasan. Baik. Hadis selanjutnya daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis surat Imam At-Tayalasi daripada An-Jabir bin Salim. Ittaqillaha wa la tahqiranna bil ma'ruf syai'an. Jangan nganggap kecil sedikit kebaikan. Takutlah kalian kepada Allah, wa la tahqiranna, jangan menganggap enteng sebuah kebaikan sedikit pun. Walau anna tabraga min dalwika fi inna'il lil mustasqa. Walaupun itu kebaikan hanya kalian diberikan air 1 ember. Ini air 1 ember buat wudu. Jangan pernah sekali-kali menyepelekan kebaikan walau anna tabrigo min dalwika fi inna'il mustasqi. Sebab walaupun itu 1 ember nanti di akhirat akan ketemu. Mana bab syafaat ada itu. Kan sudah disampaikan, lihat dalam Riyadhus Shalihin. Orang-orang yang mau dieksekusi pakai rantai, sudah mau dieksekusi ke neraka jahanam, namun oleh Allah suruh melihat dulu para penduduk surga meluncur masuk ke dalam pintu. Tapi pas lewat, ternyata itu yang dirantai itu temennya. Ya Solih, ya Rojul, ulama ingat gak? Saya dulu pernah mengasih air minum. Saya dulu pernah ngasih air minum, pernah ngasih air buat wudu. Coba itu. Itu maksudnya apa? Jangan pernah sekali-kali nganggap enteng kebaikan. Singkat cerita, asbab ngasih 1 ember, orang ini yang tadinya mau dijeburin ke neraka jahanam, akhirnya dilepaskan kemana? Ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini maksudnya, jangan menganggap enteng sekecil kebaikan apapun. Orang tua waktu ke Bangladesh, urus itu, dikasih hadiah penitih. Penitih, hadiah, ya Allah. Saya udah diceritain belum? Saya ngenes sama orang Malaysia, dikasih hadiah uang 2.000 rupiah. Jadi nggak tahu, kira 2.000 ringgit. Jadi kita dikira orang Malaysia itu 2.000 rupiah, itu 2.000 ringgit. Alhamdulillah. Gitu. Walaupun 2.000 ya. Wa antal ko akhoka wa wajhuka ilaihi munbasitun. Kalau ketemu saudaramu wajhuka ilaihi munbasitun, harus marah naik, ulah baud kayak malaikat Jabaniyah. Ketemu orang dipelototin aja. Munbasitun itu murah senyum. Makanya ada kata baginda Rasul, arbaun min ahli jannah. Tanda-tanda penduduk surga itu wajhun malihun, wajahnya berseri-seri. Walisanun thayyibun, kalau ngomongnya itu baik. Wa qalbun naqiyun, hatinya bersih, hatinya selalu husnudzon terus. Wa yadun syakhiyun, kalau tangannya selalu memberi. Nah itu apa? Itu perintah baginda Rasulullah SAW ketika bertemu dengan saudaranya, wajahnya selalu marahmai, murah senyum. Wa iyyaka wa isbal al-izar. Nah, masalah isbal ini memang fa inna isbal izar minal makhilah. Sesungguhnya isbal itu awas. Kita makanya penting ngaji fikih ya. Jangan cap batok kita mempelajari hadis tapi nggak pakai tarjih. Jadi satu ketika ada orang yang isbal, pakai jubah ngagapui sampai tanah. Oser-oser. Jadi itu si tanah kesapu-sapu sama jubahnya sampai. Kata baginda Rasul, huwal minal mutakabbir li'anahul khuyala. Orang ini termasuk takabur karena pakaiannya itu sampai ke tanah. Jadi sapu ngagapui. Abu Bakar sampai ngelewatin mata kaki, tapi tidak sampai ke tanah. Li'ani takabur ya Rasul, berarti aku pun takabur. Sebab Abu Bakar Siddiq itu, lihat dalam Hayatus Sahabah, itu pakai pakaian gamis nggak ada di atas mata kaki, ke bawah, ngelewatin mata kaki, tapi nggak sampai ke tanah.
Itu ukuran isbal. Jadi ukuran isbal itu sampai nempel ke tanah. Lihat dalam kitab Takriratus Syadidah. Kata baginda Rasul, laisal bimutakabir, engkau tidak takabur, katanya. Pas dicek oleh tarjih, Abu Bakar itu memang di bawah sampai melewati mata kaki, tapi tidak sampai nempel ke tanah. Awas, jangan suujon dulu. Ada orang ngegapu pas dipakai, oh mungkin beli di online, ya paling tinggal digunting aja, ya begitu. Beli di online makan kadang suka salah, kegedean, kadang kekecilan, ya. Beli handphone yang datang sabun, kan dulu gitu, beli sabun 1,5 juta. Ada temu. Nah, yang selanjutnya, wala yuhibbahullahu wa ini mru'un syatamaka wa ayyaraka bi amrin. Allah tidak mencintai orang yang isbal. Ya bagus-bagusnya di atas mata kaki. Pas bawah mata kaki, yang penting jangan sampai nempel ke tanah. Wa abdoluhu fauqa qadamai, di atas mata kaki. Yang ukuran isbal itu sampai nempel ke tanah. Dalil paklinya daripada baginda Rasul melihat pakaian Abu Bakar selalu ngelewatin mata kaki tapi tidak sampai menempel ke tanah. Jadi harus jeli ya. Wa ini mur'un syatamaka wa ayyaraka bi amrin. Awas. Seseorang ketika ada yang mencaci maki kamu, ada yang mempermalukan kamu, balas jangan. Fala tu'ayyirahu bi amrin huwa fi. Jangan dibalas. Jadi bapak-bapak kalau pengen tahu paling rendah dosa riba, kan dosa riba itu ada 72 macam. Yang paling rendah apa? Menjinahi ibunya sendiri. Yang paling tinggi apa? Mempermalukan saudaranya di tempat ramai. Itu yang paling tinggi. Derajat riba yang paling tinggi sama levelnya orang yang mempermalukan di tempat ramai. Walaupun dia berbuat salah, nggak boleh dipermalukan. Fala tu'ayyiruhu bi amrin huwa. Jangan dibalas. Maksudnya apa? Wada'hu. Biarkan aja. Yakunu wabaluhu alaihi. Nanti dia akan terkena akibatnya. Wajruhu laka. Dan ganjaran. Jadi ternyata bukan gibah aja yang ganjaran mereka akan pindah kepada kita. Transfer pahala ketika ada orang yang mempermalukan kita di tempat ramai, habis sampai kita malu, sampai kita nangis. Itu bahasanya lewat bercanda ya. Kadang ada di ceramah, teman akrab, habis sampai malu, sampai kalau wajahnya merah, ya berarti dia malu. Masuk itu dia. Berarti itu enggak pas humornya. Sampai mukanya merah, itu seketika transfer pahala udah pindah tuh. Awas, bukan gibah aja. Orang yang mempermalukan saudaranya, itu nanti orang yang dipermalukan, itu akan menerima transferan banyak pahala. Ingat, wala tasubbana ahadan. Jangan sekali-kali mencaci maki di antara salah satu kalian. Minal kabairi syakmu abahu rajul. Termasuk jangan sekali-kali mengejek orang tua. Hari ini ya Allah. Awas, nggak boleh ya. Ngejek orang tua, ngehina orang tua. Kecil cerita orang tua aja waktu kelas 1 SD. Wan, ingat gak, bapak itu mau ditembak katanya sama polisi. Saya nggak ingat kelas 1 SD. Gara-gara kamu nginjek perut anak kasat intel. Ngaji. Karena yang kena, ya ingat, katanya kata kamu orang ini ngehina bapak katanya. Jadi saya nggak terima, bapak saya dihina, saya injak lambungnya sampai pingsan. Laporan ke bapak, mau ditembak bapak. Ya Allah ya Karim. Memang siapapun, kalau orang tua dihina, siapapun tidak akan pernah menerima. Kenapa? Pas dibuka hadis, syakmu rajul minal kabair, termasuk dosa besar itu. Ngeledek, ngejek orang tua, minal kabair, termasuk dosa yang besar. Baik. 2 hadis lagi kita bacakan daripada hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ittaqu firasatal mu'minin. Waspada dengan insting orang-orang yang dekat dengan Allah. Orang beriman itu
Dia memang takwanya luar biasa. Kenapa? Fa'innahu, itu benar. Sesungguhnya insting firasat orang-orang yang beriman, yang duru binurillah, itu pandangannya langsung transversal nur cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebut ilham takwa. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada orang rajin berjamaah, rajin tahajud, rajin sedekah, akhlaknya baik. Ketika dia mau bikin wanti-wanti, kalau bisa jangan berangkat sekarang deh. Awas tuh. Nggak enak kayaknya, takut ada apa-apa. Besok aja lah. Nurut itu. Nurut aja. Insya Allah orang yang soleh itu instingnya selalu baik. Selalu tepat. Ilhamnya ilham takwa. Ilhamnya ilham takwa. Ada namanya malaikat yang memang ngasih kabar orang selamat. Contoh. Mbah Mahrus Kiai Roboyo itu tahun dulu ya. Tahun 70-an. Itu mau berangkat haji. Pas masuk, turun lagi. Mbah Yai, kenapa turun? Ini saya ngehirup, ini penumpang semuanya bau mayat semua katanya. Wanginya wangi kamper mayat. Turun aja. Itu sampai bandara apa pihak ini bingung. Ini gimana? Udah, biarin gak jadi katanya. Ternyata kecelakaan. Ya Allah, ada banyak kejadian. Nah, ulama, kiai, orang soleh, orang tua. Ini awas. Orang tua ketika anaknya maksa, jangan. Kan ada kisahnya ya. Ada orang syekh, ulama, punya ibu. Kata ibunya, tahun besok aja kalau berangkat haji sama ibu. Anaknya maksa. Akhirnya apa yang terjadi? Pas di perbatasan dari daerah Yaman itu ya. Ternyata mendapat musibah, dituduh sebagai maling. 2 matanya dicolok, disalib. Nah itu. Ihdaru firasyatal mu'minin fa innahu yanzuru binurillah. Satu hadis lagi. Selama ya, 2 hadis lagi lah. 2 hadis lagi daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At-tahaddusu bi ni'matillahi syukrun. Tahadus bi nikmat Allah itu adalah syukur. Memang boleh ada menceritakan, tapi awas bapak-bapak, kayaknya hari ini banyak orang yang jahatnya daripada orang yang baiknya. Kalau dapat kenikmatan, kalau bisa jangan terlalu banyak ngomong sama orang lain. Banyak syukur aja. Sekarang kan bentar-bentar posting ya. Posting. Kalau yang suka ceramah pasti posting di panggung. Padahal panggungnya itu-itu juga. Lampunya itu-itu juga. Bukan dari api lampunya. Jamaahnya itu-itu juga pasti ibu-ibu. Itu apa tujuannya? Ria'an wa sum'atan. Udah pasti. Itu orang Yahudi bikin program supaya ria, supaya gugur pahala kita, pinter itu. Bikin program aplikasi ada status WA. Watarkuha kufrun, kalau pengen hebat-hebatan ya zaman dulu itu. Cuman kan gak belum ada yang sehari berapa panggung. Watarkuha kufrun, meninggalkan syukur kepada Allah itu adalah kufur. Waman la yashkuril qalil la yashkuril katsir. Orang yang enggak pernah syukur rizki yang sedikit itu sudah pasti ketika mendapat rizki yang banyak enggak pernah syukur. Penyakit orang Indonesia, awas nih. Pokoknya saya kalau ngajak orang udah ngomongin makanan enggak enak ya. Itu tapi habis, udah sekali dan terakhir kata saya ngajak kamu. Maksudnya apa? Itu baginda Rasul pelajaran. Jangan menghina makanan. Baginda Rasul, ini masalah syukur. Baginda Rasul pernah menanyakan, wahai Siti Aisyah, masih ada makanan enggak? Ada. Qad bala al-khillu, hanya cuka. Ada roti udah lama. Gak apa-apa cuka. Itu roti dicocol pakai cuka. Apa kata baginda Rasul? Ni'mal khillu hada. Sebaik-baik cuka adalah cuka ini. Nikmat. Pernah makan cuka buat itu biasa bakso. Yang ada hanya cuka ya Rasulullah. Kata baginda Rasul, ni'mal khillu ni'mal ta'am al-khillu. Sebaik-baik makanan adalah cuka. Nikmat habis. Orang Indonesia
Ini kok sotonya nggak enak ya, habis 2 piring. Ini sotonya nggak enak, nggak pas rasanya. Tapi itu nambah 2 mangkok. Ya. Terus, ini kok rasanya gini ya? Kan ada nyobain di bajar-bajar itu. Di bajar. Itu mah lapar ya. Kok ini kayak kurang garam ya dimakanin. Udah bau aja itunya yang tukang pedagang. Nyobain ya. Cobain berapa, itu bisa kilo kayak nyobain ya. Nah maksudnya apa? Awas, nggak boleh itu, malu, aib. Ngomong nggak enak, tapi habis 2 mangkok. Walaupun tidak suka, jangan dimakan, udah selesai, jangan dihina. Kalau misalnya nggak suka, diam aja, udah, nggak usah ngomong. Contoh nggak suka daging, udah diam aja. Tapi rata-rata suka daging ya. Biasanya yang banyak rumah sakit, habis Syawal, penuh rumah sakit tuh. Sama sebaran haji. Kenapa? Penyakitnya hipertensi, darah tinggi. Kalau Syawal penyakitnya perut. Karena balas dendam kan sebulan nggak makan. Ya Allah ya Karim. Mudah-mudahan ya kita tanamkan dalam hati kita selalu bersyukur kepada Allah. Hal-hal yang terkecil pun kita harus tetap bersyukur. Ada yang ngasih kaki kambing, kaki. Alhamdulillah, sebaik-baiknya kaki. Baik. Ada yang ngasih daun pepaya. Ya. Alhamdulillah, bisa jadi, apa itu? Lalap, bersyukur. Wa man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Orang yang nggak pernah syukur kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita, pasti orang ini melupakan kepada Allah. Namun ada level tinggi, orang yang selalu bersyukur, orang yang telah berbuat baik kepada kita. Jadi Raja Salman itu turun-temurun dari dulu, setiap setahun sekali itu harus mengeluarkan berapa ratus triliun, memang buat THR seluruh warganya. Saya aja ada orang Mekah, biasa tiap tahun katanya. Penduduk asli ya, bukan teke-tekewe. Terus kan itu pada dipuji-puji, kalian jangan muji saya. Tapi cukup kalian sisipkan doaku dalam setiap doamu agar aku selamat di dunia dan akhirat. Itu aja. Aku tidak butuh pujianmu dari turun-temurun dari dulu memang. Setiap tahun dapat THR seluruh warga asli, dapat uang berapa real gitu. Mintanya gini, aku hanya minta doakan aku di setiap doamu. Sisipkan namaku. Yang paling terbaik ternyata ucapan terima kasih. Yang pertama adalah jangan pernah berhenti mendoakan kebaikan. Sebutkan namanya. Sebutkan namanya. Kalau level-level awam bagus, terima kasih, hatur nuhun, semoga segala kebaikannya itu bagus. Tapi ada level tinggi. Yang level tinggi lagi nanti ketika di depan pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Banyak cerita. Kamu ini jadi kiai apa? Dibiayai ini sama orang kaya ini. Oh, kamu harus menjadi kiai dari mulai mondok, pesantren apa dibiayai. Dia nggak ngerasa gak enak. Udah, akhirnya waqaddimil agniya. Yang ngebiayai yang lebih dulu. Nah, itu nanti ada di bab masalah di depan pintu surga. Baik. Wal jama'atu rahmatun wal firqatu adzabun. Berjamaah itu rahmat, bersama-sama itu rahmat, berpisah itu adalah mengandung azab. Satu sampel aja yang bukan yang ringan, yang istimewa. Jangan pernah tinggalkan sholat berjamaah. Itu satu. Orang yang sholat berjamaah, insya Allah itu bagaikan rombongan orang-orang yang tidak akan pernah terlepas daripada rombongannya. Namun kalau orang yang sendirian itu khawatir. Seperti ada domba, dia berpisah daripada rombongannya, itu akan rawan diterkam oleh serigala atau buaya atau macam. Dalam artian, setiap kita melakukan sholat berjamaah, insya Allah itu ada jaminan, wadimmatu minallah, ada jaminan dari Allah. Tapi kalau orang yang memang nggak pernah sholat berjamaah, apalagi ninggalin sholat, bari'un min dimatillah. Allah melepaskan diri, tidak akan menanggung kehidupan orang itu. Ada tukang cendol di Tanjung Priuk. Yang satu rajin sholat ke masjid, yang satu ya gitu, nggak pernah sholat. Apa yang terjadi? Punya anak 7, semuanya jadi sarjana. Itu aja. Coba, subhanallah. Yang satu ada teman nikah sama orang Temboro, perempuan hafal 3.000 hadis.
Sama bapaknya tukang es gitu. Tapi anaknya hafal 3.000 hadis. Karena apa? Disiplin sholat berjamaah. Baik, yang terakhir hadis daripada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. At-ta'ani minallah, bukan pertimbangkan, orang yang mempertimbangkan sesuatu itu daripada Allah. Wal ajalah minasyaiton, orang yang terburu-buru itu dari setan. Maksudnya apa? Kalau ingin melangkah itu harus dipertimbangkan. Satu, sama Allah minta petunjuk. Istikharah. At-ta'ani itu istikharah musyawarah. Secara ikhtiarnya lihat dulu ini maslahat atau mafsadat. Orang yang gagal haji itu ajalah, terburu-buru. Karena manis buayan omongan daripada travel contoh. Kan waktu 2022 berapa yang nggak berangkat? 4.000. Seluruh Indonesia itu 4.000 jamaah furoda yang enggak berangkat. Kenapa? Al-ajalah. Enggak teliti dulu, enggak istikharah dulu. Itu 2022, itu hampir saya kegocek. Hampir terpana. Ambil aja udah tarik. Kamu lama katanya. Apalagi musim Covid katanya. Memang betul, saya udah 2 kali enggak jadi. Karena Covid. 2000 enggak jadi. 2021 enggak jadi. 2020 enggak jadi, 2021 enggak jadi, aturan 2020, udah doan. Tapi ini teman udah deh, kayaknya ini, wah segala rupa pakai ini apa. Banyak yang ditarik. Pindah ke Puroda, ini ala-jalah nih, enggak pertimbangkan dulu. Akhirnya apa yang terjadi? Di Bogor, itu pas mau berangkat, ada 1.500 yang harus berangkat tahun ini dari Bogor, itu nggak jadi berangkat, yang berangkat cadangan. Karena uangnya diambil semuanya. Akhirnya uang habis. Nah itu al-ajalah. Tapi kalau at-ta'ani, masa gini amat sih? Sholat aja istikharah, ya Allah minta petunjuk. Akhirnya apa yang terjadi? Nanti oleh Allah dikasih rasa nggak apa-apa, mau nunggu 10 tahun, mau 20 tahun, contoh kayak gitu. Nah, kalau kita istikharah, terus kalau kita musyawarah, insya Allah semuanya akan ditunjukkan, semuanya tidak akan mengecewakan kita. Baik, mudah-mudahan pembahasan hadis demi hadis daripada nasihat-nasihat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan kita semakin orang-orang yang bisa mawas diri dalam melangkah. Ini nasihat buat saya, ingat. Karena apa? Orang yang cinta hadis, insya Allah biasanya orang itu akan bijaksana. Dan perlu diketahui bapak-bapak, hadis itu banyak. Imam Syafi'i itu hafal hadis sahihnya sampai 3 juta hadis. Itu lihat Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Nasai, Imam Huzaimah, Imam Ibnu Majah, itu para santri Imam Bukhari ya, kalau pengen tahu. Makanya ada disebut tim 9, ada tim 6, kitab Kutubut Tis'ah, kitab Kutubus Sittah. Lihat dalam pembukaan lembar pertama, siapa Imam Bukhari dalam kitab Bukhari. Imam Bukhari menurut Imam Nasai, bahwa qad hafadha al-Imam Bukhari, bahwa guruku Asyaihi Muhammad bin Aziz Al-Fida Al-Bukhari itu hafal kurang lebih 600 hadisan, 600.000 hadis. Tapi tawadunya Imam Bukhari itu, menjelaskan ya tentang bagaimana Imam Bukhari. Tawadunya Imam Bukhari, wa qad hafadtu salasa alfi mi'ati hadisan. Enggak, aku tidak sampai 600.000, aku hanya hafal hadis 300.000 aja. Ketahuannya itu sampai 600.000, itu kan ketika baca hadis ditulis, itu kan kutubu sitah, sumbernya dari lisan Imam Bukhari semua. Tulis. Dikumpulkan semuanya, itu sampai 600.000. Kalau bapak-bapak misalkan agak meragukan, dan jangan meragukan dari Imam Nasai, itu diketawain. Sebab Imam Nasai itu
ngambil itunya daripada belajarnya kepada Imam Bukhari. Terus Imam Bukhari itu punya sampai 3.000 tinta. Jadi gurunya itu sampai 3.000 guru. Imam Ahmad bin Hambal hafal hadisnya berapa? 1.200.000 hadis. Harus tahu ini. 600.000 hadis yang sahih dan 600.000 hadis yang dhaif. Ditanya, kenapa wahai Imam engkau hafal? Engkau hafalkan itu hadis yang dhaif. Kata Imam Hambal, sengaja aku hafal 2 hadis. Hadis sahih aku hafalkan, hadis dhaif aku hafalkan. Ketika ada hadis yang didukung oleh hadis dhaif, nanti ini hadis akan naik peringkatnya menjadi hasan di ghairihi. Jadi ingat ya, jangan pernah kita kalau nggak tahu udah diem aja, bersyukur aja oh dapat ilmu. Jangan sampai ada memang yang blunder. Apa itu Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi kasiro. Itu nggak ada hadis sahihnya, hadis maudhu pun nggak ada. Astagfirullahaladzim. Itu bab pertama itu. Di sholat itu kalau di pesantren baru bab awal itu ada walafdul Bukhari wal makna Muslim. Lafadznya Imam hadis riwayat 2 dilafadzkan oleh Imam Bukhari dan ditafsirkan oleh Imam Muslim. Ada. Jadi baginda Rasul itu baca iftitahnya Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Jadi tetap jangan sampai salah itu nanti takut kalau ada di hadis sahihnya gimana? Malu sendiri. Nah itu maksudnya. Jadi jangan dulu main statement, tetap harus ditanya dulu, harus dikaji dulu. Tapi kalau misalkan Allahu Akbar terus wajah itu dari baginda Rasul. Baik, itu saja ya yang bisa sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Wah. Damang. Alhamdulillah. Oh, jilap. Itu